Bab 085. Pernyataan Juan membuat Bu Arini dan Bu Sukma terbelalak kaget. "Runa, jadi kamu dan Juan sudah melakukan itu?" tanya Bu Arini sambil menatap Runa dengan tajam. Wajah Runa langsung pucat. Ia melirik ke arah Juan, berharap laki-laki itu mau membantunya menjelaskan. Namun, Juan hanya menatapnya santai seolah berkata, "Jelaskan saja." Dengan takut-takut, Runa mengangguk pelan sambil menahan air mata. "Maafkan Runa, Mi. Runa udah ngecewain Mami," bisik Runa dengan suara bergetar. Namun, bukannya marah, Bu Sukma justru berteriak girang, membuat Runa semakin bingung. "Mbak Arini, bentar lagi kita bakal punya cucu," pekik Bu Sukma penuh semangat sambil meraih tangan Bu 69. Arini. Keduanya terlihat bahagia, bahkan saling berpelukan. Runa melongo, tak percaya dengan reaksi kedua wanita itu. La melirik Juan, yang kini menyeringai santai. "Sudah aku bilang, ibuku dan mamimu itu aneh. Mereka nggak akan marah kalau kita tidur bersama," ujar Juan dengan nada jahil. Runa hanya bisa memijat pelipisnya, merasa pusing menghadapi situasi ini. Bu Arini kembali menatap Juan dan Runa dengan penuh antusias. "Kalau begitu, kapan kalian akan menikah?" tanyanya serius. Juan menjawab dengan tegas, "Secepatnya, Bu." Mendengar itu, Bu Sukma dan Bu Arini saling bertukar pandang penuh semangat. "Baiklah, kami akan menyiapkan pesta yang meriah buat kalian. Biar Ibu dan Mami Sukma yang atur semuanya," ucap Bu Arini penuh semangat. "Runa, kamu jaga kesehatan ya, supaya calon cucu kami tumbuh sehat di dalam kandunganmu," tambahnya. Runa hanya bisa mengangguk dengan wajah syok, belum sepenuhnya memproses kenyataan bahwa dirinya akan segera menikah dan kedua orang tua mereka malah lebih antusias daripada dirinya sendiri. Saat percakapan di ruang tamu berlangsung, tiba-tiba ponsel Juan berbunyi. Dia merogoh sakunya, lalu melihat nama yang tertera di layar. Wajahnya mendadak berubah, sedikit terkejut dan gelisah. "Aku angkat telepon dulu," ucap Juan singkat sambil bangkit dari sofa. Tanpa menunggu jawaban, dia berjalan ke arah taman samping rumah, menjauh dari keramaian. "Halo?" sapa Juan, suaranya terdengar berat saat dia menjawab panggilan itu. Di ujung telepon, suara seorang wanita terdengar riang. "Halo, Ye. Apa kabarmu? Aku kangen. Kapan kamu balik ke London?" Juan mendengus pelan, menekan hidungnya dengan frustrasi. "Jen, kenapa kamu menghubungiku? Kita sudah putus." "Jangan ganggu hidupku lagi," jawabnya tegas, meski nada suaranya masih berusaha tenang. Namun, Jen tidak gentar. "Oh, Juan, aku sangat merindukanmu. Sudah hampir 4 bulan kamu pergi dari London tanpa kabar. Juan, aku punya berita bagus untukmu," ucapnya penuh antusias. Juan mengerutkan kening, merasa tak nyaman. "Berita apa, Jen? Aku sedang sibuk sekarang, aku harap kamu langsung ke intinya," balasnya malas. Ada jeda singkat di ujung telepon sebelum Jen akhirnya berkata dengan nada serius. "Juan, aku hamil. Sekarang sudah 5 bulan. Kita akan segera punya anak, sayang."
Dunia Juan seolah berhenti. Apa? Kamu hamil? Itu nggak mungkin, Jen. Aku selalu pakai pengaman setiap kali bersama kamu. Jadi, tidak mungkin itu anakku, sangkal Juan dengan nada panik. Jen mendesah pelan, namun suaranya tetap tegas. Tapi ini memang anakmu, Juan. Kalau kamu tidak percaya, aku akan terbang ke sana untuk membuktikannya. Aku benar-benar hamil, dan ini anakmu, ucapnya sebelum memutuskan panggilan dengan tegas. Juan terdiam, ponsel masih berada di genggamannya. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Sial. Kenapa Jen bisa sampai hamil? Kalau ibu sampai tahu, aku bisa digantung di pohon mangga belakang rumah, gumamnya sambil mengacak rambutnya, kebingungan mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Carita Runa dan Juan cukup 2 aja ya. Nanti di season 2 aku lanjutkan. 70. 89. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Bu Sekar diperbolehkan pulang. Kondisi fisiknya sudah normal, tetapi kondisi psikisnya masih belum sepenuhnya pulih. Trauma yang ia alami masih membayangi, membuatnya enggan didekati oleh laki-laki, termasuk Aryo dan Pak Bambang. Di dalam kamar rumah sakit, Dewi duduk di tepi tempat tidur, menatap lembut ke arah Bu Sekar yang tampak termenung. Ibu, hari ini dokter sudah mengizinkan ibu pulang. Ibu nanti ikut pulang ke rumah Dewi dan Mas Aryo, iya. Ujar Dewi dengan suara lembut. Bu Sekar terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia mengangkat wajah dan bertanya, apa di rumahmu ada taman? Dewi tersenyum. Ada, Bu. Dewi punya taman yang luas di villa. Di sana juga ada kucing, kelinci, dan kura-kura. Ibu suka hewan-hewan itu. Bu Sekar mengangguk pelan. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Aku sangat menyukai taman bunga. Dulu, aku sering berkebun bersama ibu mertuaku, ujarnya dengan nada sedikit lebih tenang. Dewi semakin lega mendengar itu. Ibu nanti bisa mulai berkebun lagi bareng Nenek Lasemni di villa. Dewi juga akan membantu kalian, katanya penuh semangat. Bu Sekar akhirnya setuju untuk ikut pulang ke villa bersama Dewi. Dengan hati-hati, Dewi meminta bantuan perawat untuk membereskan barang-barang Bu Sekar, sementara ia sendiri berjalan keluar menemui Aryo yang sejak tadi menunggu di lorong rumah sakit. Begitu melihat Dewi, Aryo langsung berdiri dan menghampirinya, lalu bertanya, "Bagaimana, Dewi? Apa ibu setuju pulang bersamamu?" Dewi mengangguk dengan senyum lega. Iya, Mas. Ibu setuju pulang ke rumah kita. Aryo menarik napas panjang, seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Syukurlah, kalau begitu, ucapnya lirih, penuh rasa syukur. Ya udah aku suruh supir ke sini mengambil barang-barang. Kamu tunggu aja di dalam kamar. Sesampainya di villa, Bu Sekar menatap kagum ke arah rumah yang menjadi tempat tinggal Dewi. Ini rumahmu, Nak. Bagus sekali, ucap Bu Sekar dengan nada takjub. Iya, Bu. Ini rumah Dewi. Ibu suka? Tanya Dewi dengan senyum lembut. Bu Sekar mengangguk sambil tersenyum. Iya, Ibu suka, jawabnya tulus. Apa ibu mau melihat taman bunga Dewi?
Tawar Dewi antusias. Tentu saja. Ibu sangat ingin melihatnya, sahut Bu Sekar penuh semangat. Dewi lalu mengajak Bu Sekar menuju taman bunganya yang terletak di samping rumah. Ketika tiba, mata Bu Sekar berbinar-binar melihat keindahan bunga-bunga yang tertata rapi. Bunga-bunga di sini cantik sekali, Dewi. Apa kamu sendiri yang menanamnya? Tanyanya dengan kagum. 71. Dewi tersenyum kecil. Hanya sebagian, Bu. Sebagian ditanam oleh pembantu, dan sebagian lagi aku yang menanamnya. Setelah berkeliling taman yang indah, Dewi mengajak Bu Sekar kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun, saat mereka memasuki rumah, Bisumi yang melihat kedatangan Bu Sekar tampak sangat bahagia. Nyonya Sekar. Alhamdulillah ya Allah. Anda benar-benar masih hidup. Ucap Bisumi terbata-bata sambil menahan tangis haru. Bu Sekar memandang Bisumi dengan tatapan bingung, mencoba mengingat-ingat sosok wanita tua yang berdiri di depannya. Kamu siapa? Tanya Bu Sekar dengan ragu. Nyonya lupa sama saya. Saya Bisumi, dulu pembantu di rumah Nyonya Lasmi. Saya yang membantu Nyonya mengasuh Tuan Aryo waktu bayi, jawab Bisumi sambil menangis haru. Bisumi, iya, aku ingat sekarang. Tapi, kenapa Bibi sudah terlihat tua sekali? Ucap Bu Sekar, mulai mengenali sosok di depannya. Kemudian, ia melanjutkan, oh ya, Bi, di mana Aryo, anakku? Aku kangen sekali padanya. Aku ingin menggendongnya. Bisumi terdiam sejenak, lalu menatap Dewi dengan bingung. Dewi menggelengkan kepala perlahan, memberi isyarat agar Bisumi tidak mengatakan hal yang terlalu mengejutkan. Ibu, lebih baik sekarang Ibu istirahat dulu, ya. Nanti Aryo akan diajak ke sini oleh Nenek Lasmi. Sekarang Aryo sedang berada di rumah Nenek Lasmi, ujar Dewi menenangkan. Bu Sekar menurut. Ia mengikuti Dewi menuju kamar tamu di lantai 1. Setelah memastikan Bu Sekar makan siang dan meminum obatnya, Dewi memanggil perawat yang bertugas untuk menemani Bu Sekar, karena ia harus bertemu dengan suaminya. Setelah Dewi keluar dari kamar Bu Sekar, Bisumi yang sedang berada di meja makan, lalu menghampiri Dewi dan bertanya, Dewi, kenapa Nyonya Sekar tidak mengenali Tuan Aryo? Apa beliau kehilangan ingatan? Dewi menghela napas sejenak, lalu menjawab dengan lembut, Ibu Sekar mengalami gangguan mental, Bi. Sebagian memorinya yang menyakitkan telah terhapus. Jadi, beliau hanya mengingat masa-masa sebelum tragedi penculikan itu. Bisumi terkejut dan beristighfar. Astagfirullah, apa yang sudah dilakukan Bu Kartika sampai Nyonya Sekar trauma seperti ini? Memang biadab mereka semua. Ucapnya dengan nada marah. Dewi yang mendengar percakapan itu segera menenangkan. Tenang saja, Bi. Sekarang mereka semua sudah mendapatkan balasannya, ujar Dewi dengan tegas, mencoba menenangkan Bisumi. Apa Ibu sudah tidur? Bagaimana? Apakah Ibu suka tinggal di sini? Tanya Aryo sambil menatap Dewi yang baru saja masuk ke ruang kerjanya. Iya, Mas. Tadi aku ajak Ibu berkeliling taman, dan Ibu terlihat sangat bahagia, jawab Dewi sambil tersenyum. Lalu duduk di pangkuan Aryo, yang tengah memeriksa laporan di laptopnya. 72. Aryo tersenyum,
Tangannya otomatis mengelus perut Dewi yang semakin membuncit. Kapan dia akan lahir, sayang? Tanyanya lembut. Menurut HPL dari dokter, sekitar 2 atau 3 minggu lagi, jawab Dewi sambil menatap suaminya dengan penuh kasih. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan dia, ucap Aryo, terlihat antusias lalu mengecup perut Dewi. Dewi tersenyum manis, lalu mencium Aryo sekilas. Kata dokter, ada beberapa cara yang bisa membantu mempercepat kontraksi supaya bayi cepat lahir, salah satunya berhubungan intim, ucapnya sambil menatap Aryo dengan malu-malu. Benarkah? Tanya Aryo, penasaran. Dewi mengangguk, dan Aryo tertawa kecil sebelum menghentikan pekerjaannya. La memeluk Dewi dengan penuh cinta, mengusap rambut istrinya, lalu berkata, kalau begitu, aku harus lebih rajin menjenguknya agar dia cepat lahir. Siang itu, suasana di ruang kerja Aryo terasa tenang. Dewi tengah duduk di sofa sambil membelai perutnya yang semakin membesar, sementara Aryo berdiri kemudian berjalan ke arah pintu untuk menguncinya. Lalu menatap Dewi dengan senyum hangat. Kamu terlihat semakin cantik, sayang. Ucap Aryo sambil duduk di sampingnya, tangannya perlahan meraih tangan Dewi dan menggenggamnya erat. Dewi justru cemberut dan menjawab, benarkah? Aku malah merasa tubuhku makin berisi dan gak seindah dulu. Aryo menggeleng. Kamu gak tahu betapa mempesonanya kamu di mataku. Bahkan sekarang, aku merasa semakin mencintaimu. Dewi tertawa kecil, wajahnya memerah. Kamu selalu tahu cara membuat aku bahagia, Mas. Aryo membelai pipinya dengan lembut, ibu jarinya mengusap pelan. Karena aku memang ingin kamu bahagia bersamaku. Dewi menatap dalam ke arah suaminya, hatinya berdebar. Ia memajukan tubuhnya sedikit, merapatkan jarak di antara mereka. Aku mencintaimu, Mas. Terima kasih karena sudah memberikan kebahagiaan untukku. Aryo menunduk, menyentuh kening Dewi dengan keningnya sendiri, lalu mengecup pelan bibirnya. Ciuman itu hangat, penuh kelembutan, tapi perlahan menjadi lebih dalam, lebih intens. Dewi meremas tangan Aryo yang menggenggamnya. Mas, bisiknya, matanya memancarkan rasa cinta yang tak terbendung. Aryo tersenyum kecil, lalu memeluk tubuh Dewi dengan hati-hati, mengingat kondisi kehamilannya. Ia berbisik lembut di telinganya, aku ingin melakukannya di sini sayang. Dewi hanya menjawab dengan senyuman, tangannya merengkuh leher Aryo, membiarkan kehangatan di antara mereka mengalir begitu alami. Siang itu, mereka menikmati kebersamaan yang penuh cinta, keintiman yang tidak hanya fisik tetapi juga menyentuh jiwa. Setiap sentuhan dan bisikan mengukuhkan ikatan mereka sebagai pasangan yang saling mencintai dan saling mendukung, menanti kebahagiaan baru yang akan segera datang. 73. Setiap beberapa hari sekali, Bu Sekar mendatangi psikiater untuk menjalani terapi pemulihan mentalnya. Trauma yang dialaminya selama bertahun-tahun memang tidak mudah untuk disembuhkan. Dr. Amira, psikiater yang menangani Bu Sekar, menjelaskan kondisinya dengan hati-hati kepada Aryo, yang berdiri di depannya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Trauma seperti ini memang memerlukan waktu lama untuk kembali normal, terutama karena sudah terlalu lama mengalami kekerasan, jelas Dr. Amira. Namun, dibandingkan saat pertama kali dibawa ke rumah sakit, emosinya sekarang sudah jauh lebih stabil. Aryo mengangguk, tetapi matanya menunjukkan kecemasan yang mendalam.
Apa tidak ada cara lain, Dok? Saya ingin ibu cepat sembuh, agar kami bisa kembali seperti dulu. Dokter Amira tersenyum kecil, mencoba menenangkan Aryo. Untuk saat ini, ada satu cara yang bisa dicoba. Karena beliau masih takut pada laki-laki dewasa, termasuk Anda, saya sarankan Anda mendekatinya secara perlahan. Mulailah dengan menampakkan diri di hadapannya dari kejauhan. Jika responnya baik, Anda bisa sedikit demi sedikit mendekat. Yang penting, jangan terburu-buru.